Lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Henry Panjaitan, Direktur Treasury Bank Negara Indonesia atau BNI. Pak Henry, kita lanjutkan dialog kita di siang hari ini terkait tentunya bagaimana arah pengembangan bisnis internasional pada 2021 dari segi layanan, apa saja sebenarnya yang akan diakselerasikan atau kelanjutan inovasi pengembangan bisnis internasional bagi nasabah, individu ataupun korporasi. Di tahun 2021 kita melalui 6 kantor cabang di luar negeri, kita akan lebih fokus lagi dengan mengoptimalkan peran dari kantor cabang luar negeri sebagai trade and investment center. Nah, untuk langkah perbaikannya dan peningkatannya adalah kita akan segera membentuk yang namanya syndication desk di Singapura. Ini tujuannya adalah bagaimana kita membantu pembangunan Indonesia. Karena bisa aja karena kendala BMPK, sehingga kita perlu mengundang bank-bank lokal di Singapura untuk join untuk pembiayaan dalam negeri. Jadi syndication desk akan segera dibentuk di Singapura. Yang kedua adalah kita juga sudah mengimplementasikan yang disebut international desk, di mana kita sudah ada China desk untuk bisa men-serve investor Cina yang datang ke Indonesia, karena banyak dari mereka yang beroperasi di luar Pulau Jawa, sehingga saya kira BNI dengan network yang luas di Indonesia bisa men-serve mereka. Korean Desk juga. Nah, untuk yang tiga adalah Japan Desk. Japan Desk memang sudah dibentuk lama, mungkin lebih dari 5 tahun. Ini kita perkuat, di mana BNI sudah ditunjuk sebagai appointed cross currency dealer dalam rangka local currency settlement. Dalam arti sekarang transaksi untuk LC tidak perlu pakai US dollar, jadi kita bisa juga pakai yen. Ini mengurangi tekanan pada US dollar. Foreign direct investment itu dibentuk di cabang luar negeri, bekerjasama dengan BKPM di luar negeri. Kita akan lebih aktif mencari investor baru bersama dengan BKPM. Nah, yang menarik adalah kita akan lebih agresif untuk membangun namanya UMKM ekspor. Nah, ini PR dari BNI bagaimana menemukan new UMKM yang bisa ekspor dan kedepannya bisa jadi pemain regional. Dan kita juga akan fokus untuk membantu diaspora Indonesia yang ada di 6 negara yang ada hadir, bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnis apalagi di tengah pandemik ini. Dan yang pasti juga kita akan membangun namanya digital services atau digital value chain dengan ekosistem unggulan. Nah, yang terakhir adalah dengan BUMN, jadi kita membangun sinergi dengan BUMN, kita akan membangun yang namanya Indonesia Incorporated di Hong Kong dan di London. Nah, ini untuk membantu BUMN bagaimana menjadi pemain global. Jadi itulah yang kita akan kerjakan di 2001 untuk menunjang strategi sebagai Trade and Investment Center. Pak Henry, kalau kita lihat bagaimana gambaran segmentasi nasabah individu berbanding pada bisnis internasional BNI, Pak? Harus diakui memang kita majority bisnis dan source of income itu memang berasal dari bisnis banking kita sebut, yaitu korporasi dan komersial yang go internasional melalui transaksi trade finance, FI. Tapi jangan dilupakan bahwa kalau kita lihat BNI juga telah men-serve nasabah individual gitu. Angka menunjukkan bahwa personal remittance yang disalurkan di BNI tahun 2020 itu ada 4,24 juta transaksi, ya, yang ini sebenarnya mengkontribusi 95% dari total remittance yang ada di BNI. Jadi sebenarnya individual customer juga pemain utama juga, cuma memang angkanya per transaksi kecil. Nah, yang kedua adalah kita nih juga membantu teman-teman diaspora, ya, kita sebut namanya Taplus dari diaspora. Nah, setiap tahunnya itu kita berhasil menambah sekitar 60.000 penabung baru. Dan posisi tahun 2020 diaspora yang membuka akun di BNI itu sudah menyumbang DPK sekitar 9 triliun. Ya, cukup besar juga. Jadi memang peran dari nasabah individu kita juga akomodasi dan cukup signifikan hasilnya di BNI. Pak Henry, bagaimana peranan BNI untuk membantu perusahaan asal Indonesia untuk go internasional? Di sisi lain juga bagaimana upaya BNI membantu aliran dana asing mengalir ke Indonesia melalui internasional BNI, Pak? Nah,
Gimana membantu mereka untuk go internasional? Kita sudah melakukan pengembangan tadi syndication desk. Jadi Singapura dan tahun ini Singapura dan kita harapkan tahun depan di Hong Kong karena dua negara ini relatif sangat dekat dengan Indonesia dan Indonesia akan menjadi market. Jadi kita sudah mengidentifikasi beberapa proyek-proyek besar dari tier 1 klien. Dan ini adalah strategi BNI bagaimana kita bisa tetap mensupport perusahaan-perusahaan itu menjadi pemain global. Kita bagaimana keluar dari limit dari PMPK. Jadi nanti exposure yang sudah kita bentuk di Indonesia kita akan jual di market lokal baik di Hong Kong dan di Singapura. Dan tidak menutup kemungkinan exposure itu dibeli juga dari bank-bank di luar Singapura dan Hong Kong, misalnya dari London. Ini kita di scanned market. Yang kedua, di tahun ini juga kita bentuk yang namanya anak perusahaan dari BNI Sekuritas. Jadi di awal second semester kita BNI Sekuritas Singapura akan beroperasi. Nah, ini yang digunakan bagaimana yang tadinya perusahaan-perusahaan di Indonesia, manakala dia sudah mencapai limitnya masuk di banking channel, dia bisa masuk ke capital market. Jadi BNI di Singapura akan punya dua channel, yaitu channel banking dan satu channel dari capital market. Jadi dua strategi ini yang akan kita laksanakan di tahun 2021 ke depan untuk membantu perusahaan-perusahaan Indonesia untuk go global. Pak, mungkin bisa Anda memberikan gambaran seperti apa bisnis internasional di 5 sampai dengan 10 tahun ke depan dan bagaimana juga tentunya BNI berperan di dalamnya? Kalau kita melihat apa yang terjadi 5 sampai 10 tahun ke depan, tentu digital menjadi topik utama, ya. Jadi terjadi shifting ke arah digital. Dan memang sekarang ini sudah bermunculan challenger bank. Jadi BNI 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan harus segera berubah. Dan kita sudah mulai, di mana pembukaan rekening secara digital sudah bisa dilaksanakan di luar negeri. Kiriman uang juga sudah bisa dilaksanakan di luar negeri. Seperti di Singapura, kita ada namanya mobile remittance, di mana teman-teman diaspora di Singapura bisa mengirim uangnya tidak harus datang ke outlet kita, tapi melalui mobile banking. Dan kedepannya untuk cabang luar negeri kita akan develop cash management, ya. Kita sedang proses untuk merubah core banking kita supaya kita bisa membangun cash management supaya walaupun satu cabang di luar negeri itu bisa mengentertain atau men-serve satu benua. Jadi nasabah kita walaupun di New York karena benua Amerika besar, jadi tetap bisa di-serve oleh cabang kita di New York. Pak, kalau di 2021 ini, apakah BNI akan menjajaki potensi-potensi penambahan jaringan cabang luar negeri atau sub-branch, Pak? Pilihan membuka cabang secara fisik itu memang sangat tergantung dari beberapa aspek. Satu adalah flow dari trade, kedua kira-kira flow dari investment. Prinsipnya kami akan terbuka untuk membuka kantor cabang baru sepanjang memang flow dari trade dan investment itu memenuhi. 6 kantor cabang yang ada sekarang ini sebenarnya sudah mengcover dari 60-70% dari flow trade dan investment. Nah, jadi kita tetap terbuka. Ada beberapa option. Option pertama adalah kita sebut adalah remote RM. Jadi bisa saja misalnya RM di New York itu kita minta untuk post-it misalnya di Los Angeles. Itu sudah kita laksanakan. Yang kedua memang 2 tahun ke depan kita sedang mengkaji untuk pembukaan rep office di beberapa tempat. Salah satunya adalah misalnya di Amsterdam. Kita sedang mengkaji di Amsterdam atau di Frankfurt. Kita mengkaji di Los Angeles. Kita juga sedang mengkaji di Sydney. Kita sedang mengkaji juga di Timur Tengah. Dan kita juga mengkaji di China Mainland, yaitu di Shanghai atau Beijing. Mudah-mudahan di 2 tahun ke depan kita bisa merealisasikan pembukaan rep office ini. Karena kita pengen supaya rep office ini berfungsi sebagai marketing arm. Kita melihat ada tren beberapa perusahaan Indonesia untuk masuk ke daerah itu. Jadi
manakala perusahaan-perusahaan itu sudah membuka bisnis luar negeri, misalnya di daerah di pantai barat Amerika atau di Timur Tengah atau di China Mainland atau di Australia, kita akan tingkatkan rep office itu menjadi cabang. Jadi BNI siap untuk membuka atau memperluas networknya ke negara-negara yang memang potensinya ada. Oke, baik. Semoga BNI sukses selalu untuk membuka cabang baru di bisnis internasional. Terima kasih tentunya Bapak Henry Panjaitan, Direktur Treasury dan Internasional BNI. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.